Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kala dan masih bersama saya Yoga Pratama. Sebuah channel yang akan menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang akan membuat Anda cukup untuk bergidik ngeri. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda yang sedang menonton channel ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya, serta selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan sebuah kisah misteri dengan judul Gending Alas Mayit, yang tentunya masih ditulis oleh Ed Dioseta. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih untuk beliau yang telah mengizinkan saya untuk membawakan kisah ini. Seperti biasa ya sobat, Anda juga bisa mengunjungi tweet beliau yang sudah saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, Anda pasti sudah penasaran bukan bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita menuju ke kelanjutan kisahnya. Kalian tahu musik gamelan? Sebuah musik dengan alunan nada yang mampu membuat pendengarannya merasa nyaman. Namun bagaimana kalau ada musik gamelan yang membawa kutukan? Cerita ini adalah kiriman dari teman lama saya yang bernama Cahyo. Desa Windu Alit, sebuah desa di pedalaman kaki Gunung Merapi yang menyimpan banyak misteri. Sekilas desa ini hanya terlihat seperti desa biasa, seperti desa pada umumnya. Namun siapa sangka, saat ini terdapat kutukan yang menyerang desa itu. Ketika malam purnama tiba, seluruh warga sudah mengurung diri di rumah masing-masing, membaca doa dan menutup telinga berharap saat itu bukan giliran mereka. Setelah matahari terbenam, sayup-sayup terdengar suara gamelan dari dalam hutan yang disebut alas mayit. Satu di antara warga desa akan menarik kesetanan tanpa henti, memaksa tubuhnya untuk memutar seluruh sendi-sendi tubuhnya hingga patah dan berlari menuju hutan. Keesokan harinya jasad orang itu akan muncul di mulut hutan dalam kondisi yang tidak utuh. Seluruh daya upaya sudah dilakukan, namun setiap tindakan malah menimbulkan korban yang semakin banyak. Kutukan ini bernama Gending Alas Mayit. Gila, ini cerita kiriman dari Cahyo. Sangat mengerikan kalau mengetahui kisah ini benar-benar terjadi. Buat para pendengar, saat ini Cahyo, Pak Le dan teman-temannya sedang membantu untuk menghentikan kutukan Gending Alas Mayit ini. Yang saya kenal, mereka adalah orang-orang hebat dan selalu membantu siapa saja yang membutuhkan, termasuk saya yang sempat ditolong oleh mereka. Apabila mereka sampai membutuhkan bantuan, tandanya ini adalah sesuatu yang gawat. Jadi apabila ada yang mengetahui petunjuk mengenai Gending Alas Mayit, silahkan hubungi saya di hotline telepon atau di media sosial. Oh iya, satu lagi yang penting, mereka mencari petunjuk mengenai tabuh Waturingin. Untuk malam ini sekian dari saya, Radio Tengah Malam undur diri. Oke, close. Ucap Dika dari luar ruangan. Aku membuka headsetku, menarik nafas sebentar dan segera keluar ruangan. Gue bikin kopi dulu ya Dik. Kalau ada telepon masuk tolong terima dulu, ucapku. Beres, nyantai dulu sana, jawab Dika. Aku pergi ke dapur, mengambil gelas dan menyeduh kopi hangat. Sekilas kejadian di pabrik gula terlintas kembali di pikiranku. Seandainya tidak ada Cahyo dan Pak Le, entah bagaimana nasib kami saat ini. Sebuah aroma kopi sangat mampu menghilangkan lelahku seharian ini. Mungkin sudah belasan tahun semenjak aku bertemu mereka. Saat itu Cahyo hanya bocah SMP yang masih sering bermain dengan monyetnya. Aku penasaran, seperti apa dia sekarang. Gimana Dik? Ada yang nelpon? Tanyaku sambil menghampiri Dika. Ada, tapi rata-rata gak serius, nawarin jasa lah, minta alamat desa lah, jawab Dika. Ya sudah, kita juga udah tahu bakal begini, yang penting usaha dulu aja, lanjutku. Suara langkah kaki terburu-buru terdengar menuju tempat ini yang berujung pada pintu ruangan yang dibuka dengan buru-buru. Ardian, woi, teriak seseorang. Tidak ada. Ada dua orang lagi menyusul lagi dari belakang. Itu Didi, Ranto, dan Nizar. Kalian, ngapain kalian kesini? Buru-buru lagi. Dikejar debt collector lu, tanya aku. Enggak lah, gue denger siaran lu tadi, itu bener cerita dari Cahyo.
Gue langsung gas ke sini waktu tahu dia yang minta tolong, tanya Nizar. Iya, Cahyo yang dulu dipanggil Panjul, jawabku. Pokoknya kita harus bantuin dia. Kita utang nyawa sama dia, lanjut Didi. Dika terlihat sedang menerima telepon. Kali ini cukup panjang, semoga saja ada informasi mengenai kutukan itu. Gue bikin kopi dulu ya, ucap Didi sambil menuju ke dapur. Oke, sekalian bikinin juga nih buat 2 kurcaci, jawabku. Beres. Kami santai sejenak. Terlihat Nizar dan Ranto sibuk dengan HP-nya. Sepertinya mereka juga mencari informasi melalui internet dan media sosial. Kalau ada info yang gue dapet, tabuh itu berarti pemukul gamelan ya? Tanya Nizar. Bisa jadi. Kalau benar berarti emang berhubungan sama suara gamelan itu. Tapi pasti ada yang membuat tabuh itu jadi spesial, jawabku. Waturingin, itu bisa jadi nama tempat, ucap Ranto. Kami berdiskusi cukup lama namun tak ada gunanya. Semua yang keluar dari mulut kami hanya dugaan saja. Ardian, ini tadi ada yang nelpon lagi. Kali ini kayaknya beneran, ucap Dika menghampiriku. Ada info apa, Dik? Tanyaku. Sebenarnya gak detail, yang nelpon seorang perempuan ngaku namanya Ismi. Dia cuman bilang kalau mau tahu tentang tabuh Waturingin dan gending alas mayit, bisa datang ke desaku di selatan Pulau Jawa, cerita Dika. Ya, kalau cuma begitu, bisa jadi orang iseng yang mau ngerjain kita, ucap Ranto dengan pesimis. Tapi terakhir dia ngomong, salam juga buat cowok yang sering ngikutin Ardian, Nandar, lanjut Dika. Aku melihat Dika dengan serius. Terlihat kedua temanku lainnya menatap curiga kepada aku. Gimana dia bisa tahu hantu Nandar masih ngikutin gua? Tanyaku pada Dika. Gua nggak tahu, Dik. Bisa jadi dia emang tahu tentang hal gaib, makanya gua sampein ke elu, ucap Dika sambil menyerahkan kertas tertulis alamat desa di selatan Pulau Jawa. Ardian, saya tanya Nandar masih ngikutin elu, ucap Nizar sambil berbisik. Iya, tapi ya udahlah, gak ganggu ini, ucapku. Suasana berubah menjadi hening. Kami sibuk dengan HP masing-masing sampai terdengar suara jendela yang dihantam dengan keras. Kami berlari menghampiri jendela. Tidak ada satupun hal yang aneh, hanya angin kencang berhembus dari luar. Namun saat akan kembali, mendadak listrik seluruh ruangan mati. Dik, mati lampu, teriakku sambil menyalakan senter dari handphoneku. Sebentar gua cek, jawabnya. Kami kembali duduk di sofa menunggu kabar dari Dika. Namun sekali lagi terdengar suara benda keras menghantam jendela. Namun kali ini tidak hanya itu. Sayup-sayup terdengar suara gamelan. Entah dari mana asal suara itu. Ardian, itu suara dari mana? Komputer lu belum mati? Tanya Nizar. Listrik mati, Nizar. Gimana komputer bisa nyala? Jawabku. Aku mencari asal suara gamelan itu. Namun sama sekali tidak ada petunjuk. Di tengah gelapnya ruangan terdengar suara pecahan kaca dari dapur. Didi, dia masih di dapur, teriak Ranto. Kami segera bergegas berlari menghampiri Didi. Namun suara gamelan terdengar semakin keras ketika kami mendekat ke sana. Ada apa, Di? Aku menyapa Didi yang terlihat membelakangi pintu dapur. Gelapnya ruangan membuat suasana semakin mencekam. Didi menoleh. Kami menyorotnya dengan cahaya lampu dari handphone. Namun yang terlihat sungguh mengerikan. Sebuah gelas kaca pecah tergenggam di tangannya. Ia mengangkat dan memasukkan ke dalam mulutnya yang sudah bercucuran darah. Mata Didi melotot dengan tajam, memandang kami sambil melumat pecahan kaca itu. Di, jangan Di, stop Di, ucap Nizar yang segera menghentikan tangan Didi. Aku dan Ranto menyusul Nizar, menarik Didi dan menahannya di lantai, namun tenaganya terlalu keras. Didi berlari membelakangi tembok sambil tetap menggenggam pecahan kaca di tangannya. Kalian tidak usah ikut campur, Didi berbicara dengan suara yang mengerikan. Suara gamelan terdengar semakin kencang. Ini peringatan, gending alas mayit juga akan menghampiri kalian jika kalian ikut campur, ucap makhluk itu lagi. Setan itu tertawa dengan keras. Nizar dan Ranto terlihat ketakutan di ruangan yang hanya diterangi oleh cahaya kecil. Ardian, gimana nih? Kalau gini terus Didi bisa celaka, ucap Nizar. Aku berpikir sejenak. Teringat korek api pemberian Pak Lek masih tersimpan di tasku. Ranto, Nizar, tahan Didi sebisa kalian, perintahku pada mereka. Aku segera berlari ke ruangan rekaman.
mencari tasku dan segera membawa kembali ke ruangan dapur. Terlihat Ranto dan Nizar kewalahan menahan Didi. Sebuah korek api dengan ukiran kuno kukeluarkan dari tas. Pematiknya cukup keras, namun aku tetap berhasil menyalakannya. "Nizar, mundur," ucapku pada Nizar yang masih menahan Didi. Terlihat dari sudut-sudut ruangan makhluk halus bermunculan. Begitu juga Nandar yang ada di belakangku. Singkirkan benda itu," ucap Didi meringkuk di ujung ruangan. Makhluk itu terganggu dengan cahaya dari api ini. Perlahan terlihat sosok makhluk bertubuh serba hitam mengenakan pakaian sinden keluar dari tubuh Didi. "Ini peringatan, atau kalian juga akan mati," ucap makhluk itu pergi menjauh dari ruang yang diselimuti cahaya korek ini. Suasana mulai tenang disusul dengan listrik yang mulai menyala. Kami membopong Didi dan membawanya ke ruangan tamu. "Dik, tolong P3K," ucapku pada Dika. Itu Didi kenapa?" tanya Dika sambil menyerahkan kotak obat. "Kesurupan, kayaknya urusan yang kita lakuin ini benar-benar bahaya," jawabku. "Tapi kenapa Didi yang langganan kesurupan ya?" tanya Dika dengan polos. Kami menoleh ke arah secara serentak seolah setuju dengan ucapan Dika. "Iya Dik, kok lu melulu yang kesurupan, kenapa sih lu?" tanya aku. "Aduh, mana gua tahu, besok-besok gantian lu pada aja, gua ikhlas," jawabnya dengan wajah yang menahan sakit. "Dih, ogah amit-amit," jawab Ranto sambil mengikatkan perban di tangan Dika. "Besok gua mau coba samperin lokasi yang dikasih Dika tadi, siapa tahu bisa ada petunjuk," ucapku. "Gua ikut, pokoknya gua bantu sampai selesai," ucap Nizar. "Iya, kita semua ikut," sambung Didi juga. "Lu udah babak belur kayak gini, mendingan standby aja di sini sama Dika, biar gua, Nizar, sama Ranto yang kesana," ucapku melarang niat Didi. Esok harinya kami berkumpul kembali di studio. Dika dan Didi bertugas memantau informasi dari telepon dan medsos, dan sisanya berangkat menuju suatu desa di selatan Pulau Jawa. Perlahan menuju tempat tersebut tidak terlalu lama. Hanya saja saat mendekati lokasi medan semakin berat. Jalanan tidak ditutup dengan aspal sepenuhnya. Sepanjang jalan dihiasi dengan hutan-hutan jati yang tersusun rapi. "Ini bro lokasinya," ucap Nizar kepadaku. "Yakin udah bener sesuai di peta?" Aku memastikan sekali lagi. "Bener, tinggal lu cari perempuan yang telepon kemarin, siapa namanya?" "Ismi," lanjut Nizar. Segera aku turun dari mobil dan menanyakan mengenai perempuan bernama Ismi pada warga yang lewat. Ia menunjuk pada sebuah rumah kayu di sudut desa. "Di sana rumahnya, katanya mobil masih bisa masuk kok," ucapku pada Nizar. Kami melanjutkan perjalanan dan berhenti pada sebuah rumah kayu. Dengan lahan yang cukup luas, terlihat seorang wanita masih muda sedang menjemur pakaian di halaman rumah itu. "Permisi Mbak, bener ini rumah Mbak Ismi?" tanyaku sesopan mungkin. "Ya, saya sendiri, saya Ismi. Ada yang bisa saya bantu?" wanita itu menjawab dengan sopan. "Kami dari Radio Tengah Malam, benar kemarin Mbak Ismi yang nelpon?" tanyaku sekali lagi. "Oh, Mas Ardian ya? Masuk dulu Mas, maaf rumahnya berantakan," ucap Ismi dengan mempersilahkan kami masuk. Sebuah rumah tua, namun tidak kumuh. Rumah yang terawat dengan baik. Hawa sejuk tetap terasa walau di tengah panasnya udara siang hari. Secangkir teh hangat disajikan kepada kami. Tak terlihat orang lain selain Ismi di rumah ini. "Mbak Ismi, terima kasih kami udah disambut. Maaf saya agak lancang, tapi mungkin Mbak Ismi bisa menceritakan yang Mbak Ismi tahu mengenai gending alas mayit maupun tabuh watu waringin." Nizar mencoba membuka perbincangan. "Masnya istirahat dulu saja, diminum tehnya, yang cerita nanti bukan saya." "Tunggu sebentar ya," ucap Ismi dengan sopan dan meninggalkan kami. Kami menurut dan menikmati secangkir teh yang disediakan oleh Ismi. Seorang kakek tua berjalan perlahan menghampiri kami. Ismi terlihat menggandengnya berjalan dengan hati-hati dan mendudukannya di dekat kami. "Ini kakek saya, Mbah Rusman. Dia yang akan menceritakan semuanya," jelas Ismi pada kami. Mbah Rusman memperhatikan kami satu persatu. Sepertinya ia juga menyadari keberadaan hantu Nandar yang terus mengikutiku. Kami merapikan posisi duduk dan memberikan senyum seramah mungkin kepada Mbah Rusman. "Setelah kalian tahu semuanya, apa yang akan kalian lakukan?" tanya Mbah Rusman kepada kami.
Kami hanya mencari informasi, Mbah. Teman kami di Jawa Tengah, mereka yang ahli soal hal gaib yang akan mencoba menghentikan kutukan itu. Jelasku pada Pak Rusman. Bagus, jika kalian yang ikut campur, sudah pasti kalian mati, ucapnya. Kami sangat mengerti akan hal itu. Namun setidaknya aku harus mendapatkan informasi yang bisa membantu Cahyo. Menginaplah semalam di sini, nanti malam kalian akan tahu semuanya, ucap Mbah Rusman. Kami saling menoleh dan sepakat menyetujui ucapan Mbah Rusman. Cara mereka menyambut kami terasa sangat tulus sehingga kami tidak sedikit pun merasa curiga kepada mereka. Kami melalui siang hari dengan berbincang hal-hal kecil. Ismi pun menyediakan keperluan kami mulai dari makanan dan air untuk mandi. Semua berjalan normal hingga akhirnya malam pun tiba. Kami menyelesaikan makan malam kami. Bohlam yang redup di ruangan ini cukup menyulitkan penglihatanku. Aku membereskan piring sisa makan malam tadi dan mengumpulkannya di pawon belakang rumah. Sebelum sempat kembali ke depan, pintu belakang rumah terbanting dengan keras. Sebuah bayangan hitam mencoba masuk ke dapur melalui pintu belakang. Semakin lama, semakin mendekat. Aku mengawasi dengan hati-hati. Lampu pawon mulai menerangi bayangan yang mendekat itu. Ternyata itu adalah Mbah Rusman. Sayup-sayup suara gamelan terdengar, persis seperti di studio kemarin. Mata Mbah Rusman terbelalak dengan mengerikan ke arahku dan mulai menggerakkan tubuhnya perlahan. Ismi, Nizar, Ranto, aku memanggil orang di rumah untuk membantuku. Mereka segera datang menghampiriku, namun Mbah Rusman keluar menuju halaman dan menari dengan lincah. Kami mengejar Mbah Rusman. Cahaya bulan purnama menyinari pekarangan. Mbah Rusman menari dan terus menari. Ismi masuk ke rumah dan keluar membawa sebuah gong kecil di tangannya dan sebuah pemukul. Ismi, itu Mbah Rusman kenapa? Tanya Nizar. Ini yang kalian ingin tahu. Kutukan gending alas mayit. Mbah Rusman dulunya berasal dari desa Windu Alit. Sebenarnya kutukan ini sudah sirna. Namun entah beberapa bulan lalu tiba-tiba saat bulan purnama Mbah jadi seperti ini. Cerita Ismi kepada kami. Mbah Rusman menari dengan mengerikan. Ia mencoba memutar kepalanya hingga hampir patah. Namun sebelum itu terjadi, Ismi memukul gong kecil yang menggantung di tangannya. Suara mendengung panjang terdengar dari benda itu. Mbah Rusman terlihat menghentikan tariannya, namun ia mencoba bangkit untuk menari lagi. Sebelum itu terjadi, Ismi kembali memukul gong itu sehingga gerakan Mbah Rusman bisa tertahan. Hal itu terjadi berulang kali hingga Mbah Rusman tak sadarkan diri. Kami menggendong tubuh Mbah Rusman ke dalam rumah. Ismi menyiapkan segelas minuman rempah-rempah untuk diberikan kepada Mbah Rusman dan segera menghampiri kami. Dulu sewaktu muda, Mbah Rusman hidup di desa Windu Alit. Saat itu desa terkena kutukan. Mbah Rusman adalah salah satu warga yang membantu menghentikan kutukan itu. Tapi karena tidak ingin mengambil resiko, Mbah Rusman memilih untuk meninggalkan desa, cerita Ismi. Terlalu mengerikan sesuatu yang dihadapi oleh Cahyo dan Pak Lek kali ini. Benar-benar mengerikan. Ismi, bantu Mbah, ucap Mbah Rusman mencoba menghampiri kami dengan tubuhnya yang lemah. Serentak kami berdiri membantu memegangi tubuh Mbah Rusman dan mendudukkannya di posisi yang nyaman. Ismi, serahkan gong dan pemukulnya ke mereka, perintah Mbah Rusman. Kami saling menoleh. Ismi terlihat tidak setuju. Tapi Mbah, nanti kalau kumat lagi, ucap Ismi. Sudah, serahkan saja, Mbah juga nggak tahu bisa hidup sampai kapan. Mereka lebih butuh itu, ucap Mbah Rusman dengan suara yang lemah. Pemukul itu adalah tabuh watu waringin. Ujungnya dibuat menggunakan kayu pohon beringin yang sudah menjadi batu dan gong itu hanya gong biasa, cerita Mbah Rusman. Kami memperhatikan benda yang diserahkan kepada kami. Kami berpikir keras, seandainya ini kami bawa, apa Mbah Rusman bisa melewatkan purnama berikutnya? Enggak, Bah, kita nggak bisa bawa benda ini. Mbah butuh ini, ucapku. Walaupun ini adalah tabuh watu waringin, ini tidak cukup untuk membersihkan kutukan di desa Windu Alit. Orang yang meminta bantuan kalian harus membuat kembali tabuh yang lebih besar dari batu pohon beringin yang ada di sebuah sendang di alas mayit. Dan kalian harus bawa ini agar bisa sampai ke sana hidup-hidup. Mbah Rusman melanjutkan ceritanya tanpa memperdulikan pendapat kami. Ismi terlihat sedih.
Ia mengerti maksud Mbah Rusman, namun belum siap apabila harus kehilangan kakeknya itu. Aku mengambil telepon genggamku mencoba menghubungi Cahyo dan menceritakan mengenai kejadian malam ini kepadanya. Awalnya Cahyo sependapat dengan kami, namun tiba-tiba telepon disambungkan kepada seorang wanita. "Mbah Rusman," ucap wanita dari telepon Cahyo. Mbah Rusman hanya mendengarkan saja suara dari telepon itu. "Mbah, kulo Sekar, anak Pak Sardi," ucap wanita itu sekali lagi. Sardi sudah punya anak," ucap Mbah Rusman dengan sedikit senyum muncul di wajahnya. "Iya Mbah, Bapak sering cerita kalau Bapak belajar ngaji dari Mbah Rusman, sesepuh yang pernah nyelamatin desa Windo Alit," cerita Sekar. "Piye kabar Sardi nak Sekar? Masih rajin ngaji?" ucap Mbah Rusman dengan semangat walau dengan tubuhnya yang lemah. "Masih Mbah, Bapak rajin banget. Sekarang Bapak masih di desa nyoba bantuin sebisanya di sana," jawab Sekar. Mata Mbah Rusman berkaca-kaca. Ia terlihat sedang mencoba mengingat tentang masa lalunya. "Nak Ardian, Nak Cahyo, kamu harus bawa benda ini. Kamu harus selamatkan desa Windo Alit. Selamatkan Sekar dan semua orang di sana," Mbah Rusman berkata dengan paksaan. Sepertinya aku mengerti yang diinginkan Mbah Rusman. Setidaknya mungkin ia bisa menyelamatkan desa asalnya yang ia sayangi walau harus mengorbankan sisa umurnya. "Baik Mbah Rusman, amanah Mbah saya terima. Benda ini akan saya bawa ke Cahyo dan Sekar," ucapku. "Berarti kalau gitu umur Mbah Rusman cuma tinggal 1 purnama lagi?" Ranto memastikan kepadaku. "Enggak, hanya Tuhan yang berhak menentukan umur manusia, bukan demit-demit itu," jawab Mbah Rusman. Aku mengambil tasku, memasukkan gong dan tabuh watu waringin ke dalam tas. "Ismi, Mbah Rusman, setidaknya tolong terima pemberian saya ini." Sebuah korek api dengan motif kuno pemberian Pak Alek dulu kuserahkan kepada mereka. "Ada kekuatan pada api korek ini, kamu yakin?" ucap Mbah Rusman. "Saat purnama datang lagi dan Mbah mulai seperti tadi, coba kamu nyalain ini. Benda ini sudah menyelamatkanku berkali-kali. Semoga bisa menolong kalian juga," ucapku. Nizar mendekatiku seolah kurang setuju. "Ardian, kamu yakin?" tanyanya dengan berbisik. Nizar tahu benar bagaimana benda itu menyelamatkannya di pabrik gula. "Iya, aku yakin Pak Lek pun pasti juga tidak keberatan," jawabku. Ismi menerima korek api pusaka pemberian Pak Lek. Kami menutup perbincangan kami dan beristirahat. Paginya kami izin pamit ke Mbah Rusman dan Ismi. Kami berjanji suatu saat akan mampir kembali kemari setidaknya sebelum purnama berikutnya. Namun sebelumnya kami harus mengantarkan benda ini ke Cahyo dan Pak Le. Semoga saja ini bisa benar-benar berguna untuk mereka. Dan cerita pun harus bersambung sampai di sini ya sobat. Nantikan kisah selanjutnya pada part berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like atau tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan jika kalian ingin mendukung channel ini agar berkembang jauh lebih baik lagi dalam menyajikan konten-konten yang terbaik tentunya, kalian bisa klik tombol subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di kisah selanjutnya.